Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang gugatan Undang-Undang Pemilu terkait sistem pemilu proporsional terbuka. Agenda sidang hari ini yaitu mendengarkan keterangan ahli pihak terkait Partai Garuda, yaitu Abdul Ramadan dan Partai Nasdem Igusti Putu Arta. Sidang ini merupakan sidang terakhir sebelum MK memutus perkara ini. Sidang selanjutnya akan digelar pada 31 Mei 2023 dengan agenda penyerahan kesimpulan dari masing-masing tergugat. Sidang selesai. Setelah penyerahan kesimpulan, Majelis Hakim MK akan menggelar sidang putusan. Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan. Dan bagaimana jalannya sidang uji materi Undang-Undang Sistem Pemilu? Kita akan langsung tanyakan pemirsa langsung pada reporter Anggia Ebony yang ada di gedung Mahkamah Konstitusi. Selamat sore Ebony, apa hasil sidang hari ini? Ya, selamat sore Tiara dan pemirsa. Hari ini Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang lanjutan untuk perkara gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu, khususnya yang berkaitan dengan sistem proporsional terbuka, yakni Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Nah, ini merupakan sidang terakhir sebelum nantinya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutus perkara ini, di mana agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan dari 2 orang saksi, ahli khususnya, yang dihadirkan oleh pihak Partai Nasdem dan Partai Garuda. Mereka adalah Abdul Ramadan dan Igusti Putu Arta. Nah, untuk sidangnya hari ini sudah selesai. Tadi berlangsung selama sekitar 1 jam lebih dari pukul 11:15 hingga pukul 12:30 siang tadi. Nah, tadi kami juga mencatat beberapa poin yang disampaikan oleh pihak ahli yang hadir siang hari ini. Di antaranya oleh saksi atas nama Igusti Putu Arta. Ini ia merupakan mantan anggota KPU juga sebelumnya, dan ia menyarankan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk bisa memutus perkara ini sebelum tanggal 26 Juni 2023. Sebab kalau kita mengacu kepada timeline ataupun waktu yang dimiliki oleh KPU, nantinya pengembalian berkas oleh calon caleg itu akan dimulai pada tanggal 26 Juni hingga 9 Juli 2023. Dan ahli di sini menilai ketika nantinya misalnya Majelis Hakim memutus sistem pemilu yang ditetapkan ataupun diterapkan adalah sistem tertutup, maka dikhawatirkan caleg yang memiliki nomor urut rendah ini berpotensi akan mengundurkan diri. Jadi pihak ahli dari sini menyarankan agar Majelis Hakim bisa memutus sebelum tanggal 26 Juni sehingga partai-partai politik memiliki waktunya untuk menerapkan sistem pemilu yang akan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, hasil ataupun keputusan dari sidang hari ini, tadi pihak Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa setelah sidang hari ini, seluruh pihak memiliki waktu selama maksimal 7 hari setelah sidang hari ini untuk menyerahkan berkas kesimpulan, yakni artinya paling lambat hari Rabu depan pada tanggal 31 Mei 2023, paling lambat di pukul 11 siang. Nah, kemudian juga sedikit mengulas mengenai kasus ini ataupun gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 ini, Tiara dan pemirsa. Undang-undang ini digugat oleh 6 orang, yang salah satunya juga berasal dari PDI Perjuangan, di mana ada alasan mereka menggugat Undang-Undang Pemilu dengan sistem proporsional terbuka ini. Di antaranya para penggugat menilai bahwa partai-partai politik ini sudah memiliki kemampuan dan juga fungsi untuk merekrut dan juga melakukan pembinaan, pengkaderan terhadap anggota mereka, sehingga tentunya partai politik juga memiliki kewenangan untuk menunjuk siapa kader terbaik yang bisa maju ke kursi legislatif. Selain itu juga para penggugat menilai bahwa pemilu proporsional berbasis suara terbanyak ini sudah dibajak oleh caleg pragmatis, sehingga
hanya bermodalkan popularitas saja, dan dikhawatirkan apabila mereka nantinya terpilih sebagai anggota dewan, mereka ini tidak mewakili suara rakyat namun hanya mewakili suara pribadi mereka saja. Sementara demikian, Tiara kembali ke Anda di studio. Anggia Eboni melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, meski tahapan pemilu 2024 sudah mulai berjalan, kepastian tentang sistem pemilu yang akan digunakan belum bisa dipastikan. Mahkamah Konstitusi masih belum memutus uji materi UU Pemilu yang meminta perubahan sistem dari proporsional terbuka menjadi tertutup. Kontroversi tentang perubahan sistem yang akan digunakan dalam pemilu 2024 masih terus berjalan. Mahkamah Konstitusi masih belum memutuskan nasib uji materi terhadap Undang-Undang Pemilu. Sebelumnya sejumlah pihak meminta agar sistem pemilu legislatif diubah dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Dalam sidang uji materi beberapa pekan lalu, dua ahli yang bersaksi di Mahkamah Konstitusi menolak digantinya sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif. Kan beberapa kelemahan sistem proporsional tertutup yang sekali lagi akan cenderung untuk menguatkan elitisme. Dan konteks bangsa kita saat ini adalah kita melihat demokrasi kita cenderung menjadi demokrasi yang elitis. Dan tugas kita adalah untuk menghindari hal-hal itu. Jadi ketimbang kemudian kita memotong sistem proporsional dengan konsekuensi munculnya satu demokrasi yang lebih elitis, yang tidak Pancasilais tentu saja, kita perlu menguatkan apa saja yang harus dikuatkan di dalam sistem proporsional ini. Jika ini yang terjadi, maka bukan tidak mungkin penyelenggaraan pemilu akan terganggu. Apalagi pada saat ahli menyampaikan keterangan dalam sidang Mahkamah yang mulia ini, tahapan pemilu sudah memasuki salah satu tahapan paling krusial, yaitu pencalonan anggota DPR, DPRD dan provinsi, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Yang menurut tahapan akan diumumkan oleh KPU pencalonan anggota legislatif tersebut mulai dari tanggal 1 sampai dengan 14 Mei nanti. Apabila perubahan sistem pemilu dilakukan dalam hal tahapan telah dimulai, maka dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan sudah dapat dipastikan sulit untuk dilaksanakan, sebagaimana yang tertuang dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif dinilai memicu terjadinya politik uang. Muhammadiyah mengusulkan untuk sistem pemilu ada dua opsi yang ditawarkan. Pertama adalah opsi tertutup, kemudian yang kedua adalah opsi terbuka terbatas. Muhammadiyah menilai sistem proporsional terbuka yang diterapkan dalam dua pemilu yang terakhir itu memang mengandung beberapa kelemahan. Pertama, tadi disampaikan oleh Prof. Bakhtiar bahwa pemilu 2014 itu korup, money politiknya luar biasa. Selain itu, sistem pemilu proporsional terbuka juga dinilai sudah tidak lagi relevan untuk kondisi saat ini. Tapi sudah 3 kali pemilu, ya. Perlu juga kita cermati bagaimana sistem pemilu yang ideal bagi bangsa kita. Karena tidak hanya melahirkan wakil rakyat, kita harus melahirkan wakil rakyat yang bisa kerja, tahu fungsi-fungsi kedewanan, tahu partainya, paham betul ideologi partai. Kalau sekarang kan Mbak bisa lihat, teman-teman bisa lihat, ya, yang diusulkan partai belum tentu terjadi. Karena yang penting kita tempur pasar bebas, kuat-kuatan modal, kuat-kuatan kekuasaan, jadilah itu. Sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif telah diterapkan dalam 3 pemilu terakhir, yakni pemilu tahun 2009, 2014, dan 2019. Sementara sistem tertutup sebelumnya diberlakukan semasa Orde Baru. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lalu apa sebenarnya perubahan dari sistem proporsional terbuka dan tertutup dalam pemilu legislatif? Berikut masing-masing kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem.
Bang Tori. Kembali di kabar pemilu, pemirsa, bakal calon presiden Baca Pres Anies Baswedan mengunjungi Provinsi Bangka Belitung untuk meresmikan kantor DPW Nasdem Bangka Belitung. Anies Baswedan juga berkunjung ke setiap lapisan masyarakat yang ada di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyambangi Provinsi Bangka Belitung. Ia melakukan kunjungan ke Provinsi Babel bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan pengurus partai DPP, DPW, dan DPC Partai Nasdem, sekaligus meresmikan kantor DPW Partai Nasdem Babel dan memberikan arahan kepada kader partai. Anies menilai masyarakat di Provinsi Bangka Belitung belum mendapatkan keseimbangan dari hasil alam, padahal kekayaan alam yang dimiliki Bangka Belitung berpotensi besar. Menurut Anies, Babel merupakan provinsi yang memiliki kekayaan mineral luar biasa, hasil bumi yang luar biasa, tapi di sisi lain masyarakat Babel belum mendapatkan keseimbangan hasil alamnya. Insya Allah kemenangan diantarkan kepada kita semua. Yang masyarakatnya belum mendapatkan porsi yang seimbang atas kekayaan alam itu. Kekayaan mineral, kekayaan hasil bumi, dibandingkan dengan kesejahteraan warganya masih belum setara. Karena itulah ke depan kita ingin agar Bangka Belitung bisa mendapatkan porsi manfaat yang lebih adil, sehingga hasil alam yang muncul dari tanah ini bisa dinikmati oleh penduduk yang tinggal di tanah ini. Anies bersyukur bisa mengunjungi Provinsi Bangka Belitung yang terkenal dengan penghasil biji timah dan masyarakatnya ramah serta majemuk. Anies berharap kepada masyarakat di Provinsi Babel untuk tetap menjaga kebersamaan dan terus-menerus hingga kapanpun. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Friendly Primadana, Dendi Afri, TV One mengabarkan. Partai Nasdem bersatu berjuang. Kebinekaan dirawat dengan Sementara itu, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo masih fokus menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar menerima hasil laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara itu juga, Sandiaga Uno mengaku masih terus menjalani komunikasi dengan P3 dan akan segera menentukan langkah politiknya ke depan. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah menerima hasil laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK-RI. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian WTP 2023. Capaian tersebut menjadikan Pemprov Jawa Tengah meraih rekor dengan opini WTP 12 kali berturut-turut. Ganjar yang kini juga menjadi bakal calon presiden 2024 menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajarannya di Pemprov Jateng serta dukungan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah. Mempertahankan 12 kali WTP tentu tidak mudah. Meskipun tentu saja ada catatan yang mesti kita lakukan untuk perbaikan, maka tadi dari Pak Supit, anggota 5 dari BPK menyampaikan dan langsung memberikan 3 catatan, dan 3 catatan tadi langsung kita kerjakan. Alhamdulillah tahun tadi langsung bergerak ya. Artinya WTP ini tidak kemudian menjadi pekerjaan kita biasa-biasa saja. Pekerjaan kita harus luar biasa, governance pasti harus berjalan, dan titik-titik lemah yang menjadi catatan dari BPK harus diperbaiki. Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengaku masih menjalin komunikasi dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Sandi akan memastikan langkahnya di kontestasi politik dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan. Sekarang ini tentunya komunikasi sangat intens dengan P3, tapi juga dengan partai-partai lain. Saya juga ikut berkomunikasi dan mendapatkan banyak masukan juga dari para kiai, para ulama. Jadi nanti kita akan tentukan dalam beberapa minggu dan bulan ke depan.
Selain dengan P3, Sandi juga mengaku senantiasa menjalin komunikasi dengan kiai serta ulama. Sandi juga masih mematangkan kesiapan dan rencana kerjanya ke depan. Tim TV One mengabarkan. Pesohor Aldi Taher membuat Komisi Pemilihan Umum bingung setelah kedapatan mendaftar sebagai bacalek dari dua partai yang berbeda. Saat dikonfirmasi, Aldi mengaku tidak ambil pusing apakah akan terpilih atau tidak sebagai anggota dewan. Artis Aldi Taher mendadak membuat heboh dunia hiburan sekaligus dunia politik tanah air. Pasalnya, Aldi didaftarkan sebagai bakal calon legislatif bacalek dari dua partai sekaligus, yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Aldi sebelumnya sempat mempromosikan dirinya yang hendak maju sebagai anggota DPRD DKI Jakarta untuk Dapil 1 Jakarta Pusat dari PBB. Namun belakangan, Aldi justru terlihat di sejumlah acara Perindo lengkap dengan seragam partainya. Aldi diketahui didaftarkan pula sebagai bacalek untuk maju di Dapil 2 Sumatera Barat oleh Perindo. Hal ini memicu kekesalan pihak PBB yang menilai perilaku Aldi Taher tak beretika sebagai tokoh publik. Berdasarkan aturan, memang tidak diperbolehkan mendaftar dari dua partai yang berbeda dalam satu putaran pemilu. Saat dikonfirmasi, Aldi mengaku tidak ambil pusing apakah akan terpilih atau tidak sebagai anggota dewan. Ia pun menjelaskan alasan memilih Perindo sebagai partai yang akan jadi kendaraan politiknya. Ya itu terserah yang lain. Kalau misalnya ada yang berpikiran, nyalek itu perlu biaya besar, ya saya nggak ada dana, ya saya bismillah, cuma ada niat untuk mengabdi, dan itu aja. Bismillah, kepilih syukur, alhamdulillah, nggak kepilih ya syukurilah, saya balik lagi syuting sinetron atau nyanyi. Terakhir saya kenapa pilih Partai Perindo, partai ini sangat peduli dengan UMKM. Saya lihat loh, Masya Allah ya, saya lihat programnya bikin gerobak. Saya ini tukang mie ayam, saya pernah dorong gerobak. Pas saya lihat, wah Masya Allah nih, memperhatikan kalangan bawah. Jadi insya Allah bersama Partai Perindo kita sejahterakan rakyat Indonesia, insya Allah. Atas kekisruhan ini, pihak KPU dikabarkan segera meminta klarifikasi Aldi Taher perihal pendaftaran caleg di pemilu 2024 dari dua partai yang berbeda. Aldi diminta segera menetapkan salah satu partai yang akan digunakannya untuk mendaftar. Tim TV One mengabarkan. Kabar pemilu masih akan kembali hadir ke hadapan Anda, pemirsa. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Kabar Pemilu, pemirsa. Jajaran pengurus Partai Demokrat Kalimantan Tengah menggelar konsolidasi untuk menghadapi Pileg dan Pilpres 2024 mendatang. Sementara Ketua DPC PDI Perjuangan di Solo, pemirsa, FX Hadi Rudiatmo memperingatkan seluruh kader PDIP untuk tidak berkhianat kepada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Jajaran pengurus Partai Demokrat Kalimantan Tengah menggelar konsolidasi ke seluruh kabupaten dan kota di wilayah mereka untuk menghadapi Pileg dan Pilpres yang waktu pelaksanaannya sudah kian dekat. Pada pemilu lalu, untuk DPRD Kalimantan Tengah, Partai Demokrat berhasil mendapatkan 6 kursi. Dan pada pemilu 2024 mendatang, mereka menargetkan bisa menaikkan perolehan kursi menjadi 10 kursi. 9 kursi sudah bisa untuk mengusung calon gubernur. Jadi minimal 9 target kita, ya syukur-syukur bisa 10. Berarti sudah mantap maju ini Pak ya? Mantap, insya Allah mantap. Memasuki tahun politik, tensi politik di Indonesia mulai menghangat. Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, FX Hadi Rudiatmo bersuara lantang memperingatkan seluruh kader PDIP untuk tidak berkhianat kepada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Pesan tersebut disampaikan Rudi untuk seluruh kader PDIP termasuk untuk dirinya sendiri. Sehingga jangan disangkut pautkan, seruannya ditujukan ke personil tertentu. Jadi saya tidak menyinggung siapapun, tapi pesan saya kepada kader PDI Perjuangan. Semua secara umum, dan itu sudah saya lakukan sejak zaman pemilihan gubernur Jawa Tengah Pak Mardianto dan Pak Mardio. Ojo mengkhianati ketua umum yang sampai hari ini belum sejahtera lahir batin, sik loro-loro terus.
Pernyataan Rudi tentang kader berkhianat dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian masyarakat karena dikait-kaitkan dengan pertemuan Gibran dengan Prabowo yang disusul deklarasi dukungan relawan Gibran ke Prabowo. Tim TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup kabar pemilu hari ini. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Ragam Perkara. Saya Tiara Haraha pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.